Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Bapak Ibu, orang tua atau wali santri, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candong, dimanapun berada, kita doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Jurnal Ramadan. Disampaikan sebelumnya bahwa aplikasi Jurnal Ramadan ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan santri kita, kegiatan-kegiatan anak kita selama bulan puasa Ramadan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum dapat menggunakan aplikasi ini, yaitu Ananda atau Bapak Ibu telah melakukan instalasi yang namanya web browser Google Chrome, ya. Ini disarankan untuk menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena ketika melakukan pengisian data nantinya akan ada inputan berupa inputan tanggal, ya. Dikhawatirkan jika tidak menggunakan Google Chrome itu tanggalnya tidak tampil begitu. Nah, itulah mengapa alasan kenapa disarankan untuk menggunakan Google Chrome. Nah, jika Bapak Ibu atau Ananda telah melakukan instalasi Google Chrome, langkah selanjutnya yaitu membuka Google Chrome-nya. Silahkan memasukkan alamat, ya, rjournal.mticanduang.sch.id di tab browsernya. Nanti kita akan contohkan, ya. Nah, supaya kegiatan memasukkan alamat ini tidak kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, bagi Bapak Ibu atau santri yang menggunakan smartphone, ya, dapat melakukan install aplikasinya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dengan syarat telah melakukan instalasi Google Chrome, ya, bukan web browser yang lain. Nah, karena uji cobanya baru menggunakan Google Chrome. Nah, itulah mengapa kita sarankan untuk menggunakan Google Chrome. Nah, setelah alamat yang disampaikan tadi, Ananda telah membukanya, ya, nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, untuk melakukan instalasi, silahkan klik, ya, tombol titik 3, titik berapa nih? Titik 3 yang pojok kanan atas, seperti yang dilingkari ini, ya. Klik, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada dua kemungkinan, ya. Bisa tulisannya itu install aplikasi ataupun tambahkan ke layar utama. Nah, yang penting ikonnya seperti ini, ya. Nah, install aplikasi ataupun tambahkan ke layar utama. Nah, silakan Ananda atau Bapak Ibu klik saja. Ya, nanti otomatis akan tampil pop-up seperti ini untuk konfirmasi untuk melakukan instalasi. Klik saja install. Nah, nanti otomatis akan tampil di icon dalam bentuk aplikasi, ya, di HP-nya. Nah, itu kita anggap selesai dan selanjutnya kita akan menuju ke demo apa saja yang harus kita lakukan, ya, untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa Ananda, Bapak Ibu telah mempunyai Google Chrome. Di sini saya akan mendemokannya di laptop, ya, di laptop, dan ini prinsipnya sama saja, jangan khawatir, dan menu-menunya pun sama, ya. Nah, untuk dapat menggunakan aplikasi ini, kita dapat menuliskan di tab browsernya di sini rjournal.mticanduang.sch.id. Nah, perhatikan di sini, ya. Nah, ini kalau kita memasukkan alamatnya valid, itu akan tampil yang biru seperti ini di bawah. Di HP juga begitu, ya. Silakan klik saja yang biru ini. Nah, maka nanti akan tampil di sini. Nah, disampaikan sebelumnya bahwa untuk menggunakan aplikasi ini, ya, santri harus terdaftar terlebih dahulu di kelasnya masing-masing. Nah, untuk mendaftar sebagai santri, ya, bisa klik register now di sini. Register now, kemudian klik tombol daftar santri.
Nah, silakan persiapkan datanya. Data yang diisi ini adalah NISN yang asli ya. Ini bisa dilihat di rapornya masing-masing anak. Ya, silakan masukkan, diusahakan NISN yang asli karena wali kelas jika NISN-nya tidak valid ya akan ditolak nanti. Gitu ya. Karena dianggap orang lain yang mendaftar di kelasnya. Kemudian selain dari NISN juga dipersiapkan nama ya. Masukkan juga nama yang valid maksudnya. Dan juga identitas yang lain. Oke, kita akan contohkan di sini. Saya akan mendaftarkan NISN 123456789 ya. Ini sesuaikan dengan NISN Ananda masing-masing. Jangan NISN ini hanya contoh saja. Oke. Kemudian silakan diisi namanya ya. Di sini saya memasukkan nama Adam Elfatan. Silahkan sesuaikan dengan nama Ananda masing-masing. Nah, jangan ditiru di sini. Ini hanya contoh. Nah, selanjutnya silakan pilih jenis kelaminnya. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai salah untuk memilih kelasnya. Karena jika salah memilih kelas, Anda akan terhalang untuk melakukan kegiatan selanjutnya karena proses pemindahan kelas itu akan memakan waktu. Karena aplikasi ini belum untuk memindahkan kelasnya masih secara manual begitu ya, belum ada fitur untuk memindahkan kelas secara otomatis. Nah, maka dari itu disarankan untuk berhati-hati memilih kelasnya masing-masing, jangan asal pilih saja. Oke, nah, ini NISN, kemudian nama, terus jenis kelaminnya sudah diisi, lalu silahkan pilih. Nah, contoh saya akan mencontohkan ini untuk daftar sebagai kelas 1 ya. Kelas 1, silakan pilih satuan pendidikannya. Kelas 1 berarti di sanawiyah ya, tingkat aliyah, tingkat sanawiyah. Dan sebaliknya, kalau Anda berada di kelas 5 atau kelas 6 ya berarti di tingkat aliyah, begitu ya. Nah, kemudian khusus untuk kelas 1, untuk dapat memilih kelas selanjutnya, silahkan klik ya di bagian tingkat kelas ini, silahkan klik kelas yang lain dulu. Ya, contohnya kita klik kelas 2 ya, sehingga tampil kelas seperti ini, lalu kita kembali lagi di kelas 1. Nah, untuk memunculkan kelas satunya, kelas 1 berapa, kan gitu. Nah, setelah seperti ini ya, akan tampil, boleh silahkan dipilih kelasnya kelas 1 berapa. Di sini akan saya mencontohkan, saya mendaftar sebagai kelas 11. Nah, setelah itu masukkan passwordnya. Password ini bebas asalkan diingat ya, karena ini akan digunakan untuk login untuk dapat berkomunikasi dengan aplikasinya nanti. Nah, yang perlu diingat itu adalah NISN ya, kemudian password ya. Di sini saya mencontohkan memasukkan password ya. Ini bebas, silahkan dimasukkan. Saya memasukkan 1 2 3 4 5. Nah, lalu kemudian ulangi password ini juga sama dengan yang dimasukkan di sini tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga dengan Ananda nantinya dalam pengisian data ini, silakan disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Karena ini hanya contoh saja, jangan ini yang ditiru ya. Nah, oke. Nah, setelah semua data diisi dengan benar, selanjutnya klik ya konfirmasinya di sini. Checkboxnya diklik, saya setuju bahwa data yang diberikan adalah benar. Nah, jika semua sudah diisi, lalu klik daftar sekarang. Nah, akan tampil pesan seperti ini, pendaftaran selesai, selanjutnya menunggu akun diaktifasi oleh wali kelas. Ya, artinya, data yang dikirim Ananda barusan itu akan diperiksa lagi oleh wali kelas. Nah, jika tidak beberapa hari belum diaktifasi, ya silakan hubungi wali kelasnya masing-masingnya untuk melihat akunnya, untuk mengaktifasi akunnya. Karena hanya wali kelas yang tahu mana saja santri yang betul-betul terdaftar di kelasnya gitu kan ya. Oke, selanjutnya ini proses pendaftarannya sudah selesai. Nah, saya akan coba aktivasi untuk akun yang tadi ya. Saya coba aktivasi di sini untuk dapat login. Kita anggap saja ini wali kelasnya sudah setuju ya. Kita pilih Adam Elfatan. Oke, saya coba terima.
Saya terima. Nah, saya akan contohkan kalau akunnya sudah diterima oleh wali kelas, ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 0 ya. Nah, kita coba passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuaikan ya. User ID ini maksudnya NISN Ananda tadi ya. Ananda ya, NISN yang telah terdaftar tadi. User ID-nya dan passwordnya yang telah didaftarkan tadi juga. Nah, klik santri di sini, login. Nah, jika NISN-nya dan passwordnya benar, dia akan berhasil login nanti. Seperti ini tampilannya. Nah, jika akunnya belum diaktifasi, ketika login di sini, masukkan NISN-nya, kemudian passwordnya telah dimasukkan, klik saya santri, dan ketika diklik login akan tampil pesan yang merah di sini bahwa akun belum diaktifasi. Itu tandanya akun Ananda belum diaktifasi, ataupun pesan-pesan yang lain ya. Di sini contohnya saya masukkan NISN yang salah. Nah, ini belum terdaftar katanya. Ya, karena tidak ada di database itu NISN yang seperti ini. Nah, oke. Kita coba login kembali ya dengan NISN yang benar dan password yang benar. Klik saya santri ya. Kita klik masuk. Passwordnya tidak benar. Sorry. 1 2 3 4 5. Nah, ini saya berhasil login ya. Nah, nanti tampilannya di HP kurang lebih sama ya, kira-kira seperti ini. Nah, apa saja yang Anda lakukan di setiap harinya selama bulan Ramadan, Anda cukup klik buat jurnal di sini ataupun di sini. Di jurnalku yaitu buat jurnal. Nah, kita contohkan ya bagaimana cara pengisian jurnalnya. Nah, untuk mengisi jurnal, klik saja ini buat jurnal. Nah, di sini akan tampil beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan Anda isi nantinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, harap diingat bahwa untuk pengisian jurnal ini hanya boleh dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Karena kalau sudah ada tanggal yang dimasukkan sebelumnya, itu tidak bisa lagi kita inputkan dengan tanggal yang sama. Dan diingat juga bahwa setelah mengisi jurnal ini, Anda tidak dapat mengubahnya. Nah, maka dari itu Anda harus mengisinya dengan baik, ya, dengan data yang benar dan jujur, ya. Karena ini datanya tidak akan bisa dihapus. Oke. Nanti kalau sudah mencapai 30 hari, ini jurnalnya akan ditutup dan Anda tidak bisa mengisi datanya lagi. Gitu ya. Kita akan contohkan bagaimana pengisiannya. Kita asumsikan bahwa ini tanggalnya ini ya. Tanggalnya anggap saja ini bulan puasa yang pertama gitu kan ya. Nah, kita klik hari pertanyaan pertama ya, apakah hari ini kamu puasa? Nah, jika iya silakan klik iya, jika tidak ya silakan klik tidak. Begitu juga pertanyaan selanjutnya ya. Silakan klik ya. Salat apa saja yang telah Anda kerjakan dengan jujur ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah hari ini kamu tadarus? Jika tidak, klik tidak. Jika ya, klik iya. Dan kemudian masukkan ayat berapa, ya surat apa dan ayat berapa ya. Nah, di sini saya contohkan surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai dengan ayat 30 gitu ya. Nah, begitu juga pertanyaan selanjutnya, apakah hari ini kamu baca Al-Qur'an? Ya, silakan jawab dengan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika tidak, silakan klik tidak. Jika ya, silakan klik ya. Kemudian masukkan surat dan ayatnya ke berapa. Ini maaf, ini ayat ya. Ini ayat, boleh juga ya. Saya salah ketik tadi. Oke. Nah, silakan diisi dengan keadaan ini hanya contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya diisi juga apakah hari ini kamu menambah hafalan Quran? Jika tidak, klik tidak. Jika iya, klik iya. Maka masukkan ayatnya di sini. Contoh di sini surah Luqman ya, ayat 1 sampai 5 gitu kan ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah hari ini kamu mengulang atau murajaah hafalan Quran ya? Jika tidak, klik tidak. Jika iya, klik iya, masukkan
surat dan ayatnya yang berapa. Ya, mulai dari ayat berapa dan sampai ayat keberapa gitu kan ya. Kemudian nah, jika Anda memberikan ceramah di hari yang sama gitu kan ya, di tanggal yang ini ya, silakan klik ya, lalu isikan ya apa namanya keterangannya. Itu nama masjidnya apa atau musolanya apa gitu ya. Contoh ini Masjid Taqwa gitu kan ya. Judul ceramahnya tips tips berpuasa gitu ya. Ada nggak sih? Nah, tips berpuasa gitu. Ini hanya contoh ya. Lalu untuk dokumentasinya ya, Ananda banyak cara sebenarnya untuk menyimpan dokumentasinya. Yang pertama dapat menggunakan jika videonya sudah diupload ke YouTube, ya, Ananda cukup memasukkan link YouTube-nya saja di sini. Ya. Link YouTube-nya. Contoh di sini saya hanya contohkan saja ya. Contohkan cari video apa ya? Ceramah Ustadz Abdul Somad gitu kan ya. Nah, saya contohkan ini misal. Ini contoh saja. Nah, ini katakanlah ini video Ananda yang sudah di-upload di YouTube ya. Lalu caranya bagaimana untuk menyalinnya ke sini? Ya, klik kanan di videonya ya. Salin URL video. Nah, ini otomatis akan tersalin lalu pindahkan ke sini. Ctrl V di sini atau paste di sini. Lalu kemudian klik saya mengisi semua data dengan jujur, lalu kirim jurnal Ramadan. Nah, jika dokumentasinya ini dalam bentuk foto atau yang lainnya, nah, disarankan Ananda untuk memasukkannya di Google Drive terlebih dahulu ataupun penyimpanan yang lain yang intinya itu dapat memberikan link gitu. Linknya itu dapat dibagikan gitu ya. Nah, itulah pokoknya untuk dokumentasi ceramah gitu ya. Ini saya contohkan ya. Ini kita sudah semua isi ya. Nah, ini kita contohkan, anggap saja kita telah isi semuanya. Nah, setelah semuanya diisi, kita klik kirim jurnal Ramadan. Nah, ini artinya kita sudah berhasil. Nah, setelah mengisinya, kita lihat di sini akan ada tampil tanggal berapa saja kita telah mengisi jurnal Ramadan. Nah, jika di sini nanti ada 30 hari ya, kita mengisi kegiatannya akan tampil sebanyak 30 tanggal di sini. Nah, tanggal 21 sampai tanggal sekian. Begitu juga dengan yang di sini. Nanti akan tampil 30 hari di sini nantinya kalau kita puasanya 30 hari. Nah, gitu kira-kira ya bagaimana cara penggunaannya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Jelas, dan nanti kalau belum paham juga nanti bisa hubungi saya melalui ini ya, tombol ini, atau silakan baca panduannya jika ada kendala. Disarankan untuk baca panduannya terlebih dahulu ya, bagaimana penggunaannya, baru jika tidak selesai juga baru ditanyakan di form bantuan ini. Oke, mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.